Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Umbularung Jupraeng, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Saya mahasiswa kampus di Semarnata Kupang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak, sehat, dan sakit kronis. Di mana dalam pembuatan video ini, saya akan membahas sedikit tentang perjalanan penyakit sindrom neoprotik. Sindrom neoprotik itu adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Dari kadar urin meningkat itu adanya tinggi kadar protein tersebut yang disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Penyebab dari sindrom neoprotik adalah akibat kerusakan pada glomerulus, yaitu bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Di dalam sindrom neoprotik ini terbagi dalam dua jenis, yaitu sindrom neoprotik primer dan sindrom neoprotik sekunder. Pada sindrom neoprotik primer adanya glomerulus yang mengalami perubahan berupa penebalan atau pembentukan jaringan parut sehingga tidak dapat berfungsi normal. Sedangkan sindrom neoprotik sekunder terjadi akibat adanya penyakit lain yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan sindrom neoprotik. Yang pertama itu adanya diabetes dan penyakit infeksi seperti penyakit kusta, penyakit HIV, penyakit sifilis, dan malaria hepatitis B. Baik, saya di sini saya akan membahas sedikit perjalanan penyakit tentang pathway sindrom neoprotik. Di mana dari pathway sindrom neoprotik ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan penyakit. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu etiologi, autoimun, dan pembagian. Yang kedua glomerulus. Di bagian etiologi ini adanya sistem imun yang menurun sehingga terjadinya risiko tinggi infeksi. Glomerulus adanya struktur ginjal yang bertugas menyaring limbah dan racun sehingga dari darah serta membuang cairan berlebihan ke tubuh. Hipoproteinemia atau hipoalbumin dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu hipovolemia, yang kedua tekanan onkotik, yang ketiga sintesa protein hepas. Dari ketiga ini, hipovolemia ini adanya aliran darah, dari aliran darah sehingga adanya pelepasan renin, sehingga terjadinya vasokonstriksi. Dari vasokonstriksi ini seseorang mengalami kecemasan atau anak dan orang tua, dan kurangnya pengetahuan kondisi prognosa. Sedangkan sekresi ADH adanya reabsorpsi atau air. Tekanan onkotik ini munculnya volume plasma sehingga terjadinya retensi nutrien renal. Dari retensi nutrien renal ini adanya udem. Dari udem ini seseorang mengalami pembengkakan di bagian tertentu atau penumpukan cairan di bagian tertentu sehingga masalah keperawatan itu gangguan volume cairan lebih dari kebutuhan. Sedangkan sintesa protein hepas, yang dimana dari sintesa protein hepas ini adanya hiperlipidemia sehingga munculnya malnutrisi, atau yang dimana masalah keperawatan itu gangguan nutrisi. Dari udem, seorang yang mengalami pembengkakan atau penumpukan cairan, di mana penumpukan cairan itu yang ada di bagian tenggorokan sehingga seseorang mengalami sesak. Pada pelaksanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu diet dan tirang baring. Di mana diet itu ketidakpatuhan atau masalah keperawatan itu gangguan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan tirai baring seseorang yang mengalami intoleransi aktivitas. Sekian dan video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan itu milik Tuhan.